sesuatu peninggalan yang kujaga, yang saat ini tetap kujaga dari pasukan bangsa jin muslim dan bangsa jin yang belum dimuslimkan. Ada dua golongan. Oh, di sana ada dua golongan ya? Iya. Yang sudah muslim dan yang belum muslim. Pasukan kami lah yang belum dimuslimkan secara hanya menunggu kedatangan pemimpin di akhir zaman. Salah satu kunci sukses pejuang Palestina menembus pertahanan Israel di wilayah perbatasan jalur Gaza adalah menggunakan paramotor dan paragliding. Seperti dilansir akun Instagram @infokomando_official, akun tersebut menggambarkan bagaimana pejuang Palestina sukses menginfiltrasi ke wilayah perbatasan dengan Israel. Dengan menggunakan paramotor, Hamas menerobos perbatasan dan melakukan serangan infiltrasi. Serangan model ini membuat IDF yang menjaga perbatasan terpaksa meninggalkan posnya. Puluhan di antaranya tewas setelah sebelumnya terjadi pertempuran jarak dekat dengan milisi Hamas, tulis akun tersebut pada Minggu 8 Oktober 2023. Menurut info komando official, pejuang Hamas benar-benar mengadopsi pola perang baru seperti yang terjadi di Ukraina Rusia. Dengan pola serangan baru ini, mereka tidak membutuhkan biaya besar untuk menimbulkan kerugian di pihak musuh. Bahkan untuk menghancurkan sebuah tank utama sekelas Merkava saja, mereka hanya membutuhkan biaya $10. Pejuang Palestina juga tidak perlu pesawat tempur canggih untuk menyerang pertahanan Israel. Cukup dengan menggunakan paramotor dan paraglider untuk melakukan serangan kejut mematikan. Setelah itu disusul gelombang serangan berikutnya menggunakan motor secara boncengan. Ketika pos IDF berhasil dikuasai, mereka kemudian merebut kendaraan militer dan menghancurkannya sebagian. Serangan sporadis dan masif ini membuat IDF kewalahan. Banyak IDF yang tidak siap akhirnya tewas di tangan milisi Hamas, tulis akun tersebut. Mayat-mayat tentara Israel tergeletak di lorong-lorong bangunan, termasuk tentara wanita Israel juga diserang Hamas karena memegang senjata. Di pihak Hamas sendiri juga ada yang tewas terkena tembakan dari IDF. Terakhir, selain IDF dan milisi Hamas yang berperang, warga sipil juga ikut jadi korban dari kedua belah pihak, baik Palestina maupun Israel. Dimulai dari mana, Mbah? Peperangan di Gaza ini, gejolak huru hara yang besar ini. Semuanya akan terpancing, akan tersundut karena sudah dipasang sumbu-sumbu mereka yang memasangnya di setiap pelosok penjuru dunia. Mereka sudah memasang sumbu itu, tinggal dinyalakan untuk
jangan ditahan semuanya, diikhlaskan semuanya biar muntah semua. Terus sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Saudara dan saudara kami ini semuanya dihancurkan, dimusnahkan semuanya, penyakit medis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pondok Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua, khususnya sedulur pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga yang sedang sakit saat ini semoga diberikan kesembuhan, walaupun belum sembuh semoga diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian sakitnya itu. Dan kami doakan juga semuanya sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan rezeki yang banyak, berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Ustaz Jahri, dan insya Allah dalam video kali ini mungkin sedulur pada Sahabat Jagat sudah melihat dan mendengar bahwasanya berita terkait peperangan di Palestina dan Israel ini semakin gencar, dan kedudukan kali ini berbeda ya. Biasanya kita melihat kondisi Palestina yang selalu diserang, kali ini ada perbedaan, Palestina yang menyerang Israel dengan penuh. Jadi banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak negara itu. Dan juga Ukraina Rusia masih berlanjut sampai saat ini. Dan akhir-akhir ini di Indonesia sendiri banyak sekali hal-hal yang istilahnya bukan peperangan ya, cuman ini kemarin suku Melayu di Rempang, baru-baru ini Dayak Kalimantan yang ditembak oleh pihak aparat kepolisian. Akhirnya banyak yang demonstran atau dengan perusahaan. Nah, ini saya khawatir ini kok semakin kesini semakin bukannya membaik, malah banyak sekali kericuhan-kericuhan di mana-mana. Ya intinya kita semuanya kalau bisa untuk sedulur pada Sahabat Jagat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya, dari tragedi-tragedi ataupun kasus-kasus yang membuat kita terjerat di dalamnya, ikut masuk di dalamnya. Kita berdoa keluarga kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluar ataupun tidak terjerat dari huru-hara atau kejadian-kejadian yang istilahnya sampai ikut ricuh di dalamnya. Semoga kita semua, keluarga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin kali ini kita akan mencoba melihat situasi dan kondisi tentang maksud dari gambaran ini semua itu apa dari sudut pandang gaibnya. Apakah ini memang pertanda ataupun tanda-tanda dari alam, dan juga memang ini sudah digaris takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dan tujuan kesana hikmahnya itu apa. Nanti kita akan mencoba melihat kejadian ini, huru-hara saat ini yang sedang terjadi dari sudut pandang gaib. Untuk
sedulur pada masa berjagat bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya dan intinya semoga sedulur pada masa berjagat bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita langsung aja, Kang Yuri udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana pada saya semua keluarga semua terpenuhi. Tidak ada efek dari mediumisasi sampai mediumisasi ini selesai. Hanya energi yang saya kaya sedang jika ada di pasti pasukan dedalnya yang ada di rumahnya dan memberikan informasi palsu semuanya terpental. Jika memasuk otomatis akan hancur. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerbang gaib sementara terbuka, tertutup otomatis kembali saat mediumisasi ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Untuk saya untuk menghadirkan salah satu sekali yang mengetahui tentang kejadian di dunia ini terkait huru hara dan peperangan yang saat ini sedang banyak terjadi di tanah Palestina dan Israel dan juga di tanah Nusantara ini, yang bisa memberikan gambaran yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa yang diizinkan hadir kali ini? Kami golongan bangsa jin Muslim dari mana? Palestina. Oh, Anda berada di Palestina tadi. Oh, alhamdulillah. Tapi fasih bahasa Indonesia ini ya? Apa asalnya dari sini, dari Indonesia juga? Ya, kami ditugaskan di sana. Oh, subhanallah. Di masjid. Di masjid? Jangan-jangan Masjid Al-Aqsa? Apa di masjid yang dulu pernah Rasulullah datang ke sana? Di suatu masjid yang tidak begitu megah. Oh, di situ. Masih untuk dahulu. Oh, bukan di Masjid Al-Aqsa itu? Yang dikunjungi Nabiullah Muhammad. Oh, iya, iya. Kami ditugaskan untuk memantau di situ. Oh, menjaga di situ. Ya.
dimuslimkan oleh Seorang Syekh. Qadir, Oh, Syekh. wali kutub Iya, yang Ya, kami kenal dengan beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani. dahulu dimuslimkan oleh beliau di masa dahulu. Berarti Anda sempat bertemu dengan sosok Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya, termasuk kami yang ditunjuk golongan bangsa jin yang dipercaya. Di waktu itu kami ditugaskan membawa amanah ini. Oh, berarti sudah lama Anda di sana ya? Sudah dari zamannya berdahulu. Beliau perjalanan di suatu padang pasir, Perjalanan ke Pasir. masih belum diangkat sebagai nabi, Ya. utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dulu Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah datang ke sini bertemu Anda gitu maksudnya? Ya, tapi tidak memakan waktu lama. Beliau hanya sepintas dari perjalanannya saja Iya, sudah. sempat memuslimkan bangsa jin-jin yang terkuat di Nusantara. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Abdul Ghaffar Bisandillah. Mbah Abdul Ghaffar. Saya manggil Mbah Abdul Ghaffar ya. Alhamdulillah Mbah sudah mau datang ke sini. Terima kasih waktunya, dan ternyata kisah panjenengan luar biasa ke belakangnya, bisa dimuslimkan oleh seorang wali kutub. Ini Mbah Abdul Ghaffar. Mungkin saya tadi menghadirkan gaib yang mengetahui tentang peperangan yang saat ini sedang terjadi. Alhamdulillah Mbah Abdul Ghaffar yang diizinkan ke sini. Kebetulan Mbah Abdul Ghaffar ada di sana. Kondisinya bagaimana Mbah saat ini, Mbah? Saat ini sudah dimulai kembali mereka bangkit. Pasukan Dajjal dan bangsa iblis yang masuk ke jasad manusia itu sudah mulai bermunculan dan menonjolkan kekuatannya, karena mereka sudah dikuasai otak, pikiran, dan semua nafsu-nafsunya. Astagfirullahaladzim. Hanya ingin merebutkan kekuasaan yang mereka yakini bahwa yang direbutkan itu suatu peninggalan yang kujaga, yang saat ini tetap kujaga dari pasukan bangsa jin muslim dan bangsa
dimuslimkan. Anda sudah tahu tentang kabar itu ya? Ya, ini semua sudah mencakup ciri-ciri kedatangan, kehadiran, dan bangsa para penghuni di tanah suci Mekah sudah geram dan sudah tidak sabar untuk menyambut dan mendambakan seorang manusia yang dipilih memimpin dunia ini di Allah Akbar ya. resmikan di baiat secara langsung. Sudah geram dengan keadaan saat ini. Mereka sudah tidak bisa kuasa menyaksikan keadaan saat ini. Iya, karena banyak korban. Ya, bahkan merajalela semua kejahatan. tidak sedikit penghuni di tanah suci itu pun banyak yang dikuasainya Sampai dan bahkan rela mengorbankan nyawa dan jiwanya untuk membela pasukan Dajjal itu. Astagfirullahaladzim. Berarti pasukan Dajjal ini sudah masuk ke tanah suci? Sudah. Maka para jin muslim dan para malaikat yang ada di sana sudah menunggu, sudah tidak sabar dan sudah sangat bosan menyaksikan hal-hal itu semua. Iya, sebenarnya Kemaksiatan, kesesatan, dan huru hara sudah. Pasukan bangsa iblis sudah merasuki bangsa manusia di sana. Karena itulah sudah hadrat, irodat, dan catatan dari ciri-ciri kemunculan seorang pemimpin itu jelas banyak akan yang terjadi. Tidak hanya di Nusantara ataupun di tanah suci saja. berarti semuanya. Bahkan saat ini sudah dimulai kembali. Sudah dinyalakan, dikobarkan mereka api neraka itu. Sudah untuk mengelabui manusia dengan mata secara kemanusiaan itu, diiming-imingi dengan surga di dunia. Dan itu semua adalah tipu dayanya. Akan dimulai dari mana, Mbah? Peperangan yang besar ini, gejolak huru hara yang besar ini. Semuanya akan terpancing, akan tersundut karena sudah dipasang sumbu-sumbu mereka yang memasangnya di setiap pelosok penjuru dunia. Mereka sudah memasang sumbu itu, tinggal dinyalakan untuk menghancurkan pengikut
Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka digerakkan semua adalah sudah dari terdahulu pun sudah ada direncanakan. Sudah direncanakan. Berarti mereka memiliki organisasi ya? Mereka bergerilya menyusup ke setiap penjuru di mana ada pengikut umat muslim yang terbanyak. Itulah mereka menjadi bergerilya masuk ke tengah-tengah kerumunannya agar dipecah belahkan, agar dicerai-beraikan, diadu domba sesama umat muslim. Iya, susah kalau mereka masuk ke dalam tengah-tengah dan ya, mereka bergerilya menyusup sangat halus, menyerupai sejenis dan serupa ajaran ataupun pengikut dan arahannya sama dengan umat muslim. oh jadi Mengkecohkan, iya itu yang bikin susah. menyesatkan secara tidak langsung dengan background kemusliman, Iya. ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Nabi akhir zaman. Iya. Kalau sudah menyusup masuk muslim tapi tujuannya menghancurkan muslim, itu yang susah dibedakan. Mereka mencari kekuatan. Iya. Mereka mengiming-imingi dunia. Itu semua adalah rencana mereka yang sangat detil, halus, dan rapi. Iya. Tapi Mbah, kalau seumpama perang ini meluas, Ukraina, Rusia, Palestina, Israel, sekarang Cina dengan Indonesia, Nusantara saat ini banyak sekali yang saling berbenturan, seperti seolah-olah diadu domba masyarakat dengan pemerintah. Itu semuanya sudah menjadi surat dan takdir. Iya. Karena kebenaran semakin menyusut dan akan disaring dan dibersihkan dengan cara itu. Siapa yang terkuat, siapa yang akan memegang erat keyakinan keimanannya, itu semua akan terlihat sebagai pengikut bangsa iblis atau dajjal. Di golongan-golongan umat itu akan dibuktikan dengan cara diadu domba dan didatangkan huru-hara. Hatinya akan terjadilah pembaruan jika itu sudah terjadi. Pembaharuan? Ya, karena di Paskah suatu akhir zaman ini tidak bisa untuk dicegah, hanya bisa dikurangi saja.
saja. Allah Akbar. Dan itu pun sangat sulit. Karena sudah terlalu banyak sumbu-sumbu yang dipasang, tinggal dinyalakan oleh mereka. Apa sumbu? Di tengah-tengah. Yang dimaksud sumbu itu yang ditanam ke dalam jasad manusia. Karena kemarin kan semuanya pada ini. Ya, itu sebagian saja. Yang paling terbanyak adalah penyusup-penyusup yang ingin meluluhlantahkan agama yang terkuat. Keyakinan keimanan manusia kepada Tuhannya itu menjadi sasarannya mereka. Semuanya menjadi suratan takdir. Pasca di akhir dan di ujung suatu kehancuran dan terjadi pembaharuan. Apakah nanti di pembaruan ini atau di ujung kehancuran dunia ini, tatanan baru ini yang akan terjadi, manusia-manusia tertentu saja Mbak yang selamat itu? Saat ini banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini. Nanti hanya satu manusia yang dipilih untuk memimpin seluruh jagat raya dunia ini. Karena itulah ujung kebenaran itu hanya sedikit dan segelintir manusia yang akan menjadi golongannya. Karena sudah menjadi pengikut bangsa iblis dan bangsa Dajjal, itu semua terjadi kemusnahan. Maka manusia saat ini sedang diguncang dari hakikat keyakinan. Mereka sangat sulit menentukan suatu kebenaran karena tipu daya mereka sangat mirip dan sangat halus. Iya, Allahu Akbar. Membedakan suatu kebenaran dan suatu kesalahan itu, keburukan, tidak bisa dibedakan ya. Tidak bisa ditentukan dengan manusia, hanya manusia yang terpilih, yang sudah disaring, digembleng dan diarahkan keyakinan dan keimanannya kepada Sang Pencipta Tuhannya. Iya, Allah Akbar. Ini baru awal. Ini baru awal. Awal terjadi sumbu menyala. 1 titik dan 2 titik. Nanti jika sudah menyala oleh pasukan-pasukan mereka yang ingin menghancurkan, akan sulit untuk mendirikan suatu kebenaran itu. Karena susah untuk dicari dan sulit untuk dipraktekannya, karena sudah dimulai. Iya.
mungkin saat ini kesempatan untuk memilah dan memilih, mendekatkan kepada Sang Pencipta. Hanya detik dan waktu ini saja. Nanti sudah tidak bisa untuk fokus kepada Sang Pencipta. Karena banyak Ini ya gangguannya. detik-detik, ini waktu luang hanya sesaat untuk menentukan, untuk menghadap, mengumpulkan bekal. Iya, Nanti tidak bisa lagi karena sudah jika sudah menyala semua. iya, karena sudah banyak sekali gangguannya. Jadi ya benar ya. Allahu Akbar. Ya Mbah, alhamdulillah ini di alam kami manusia sudah memasuki waktu sholat azan. Mungkin di alam Mbah belum. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau saya tidak sopan. Kami hanya mengingatkan, Iya. kami pun sedih, tapi tetap bertahan di sana Iya, kita sama-sama berjuang Mbah. untuk membantu secara goib, Iya, alhamdulillah. secara dunia kami, Iya, secara alam kami. iya. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya Mbah. Ya, walaupun nanti akan digeser Iya. tanah suci di arah ke timur sini, tapi sudah ditempati oleh mereka. Oh, Ya, itu semuanya nanti adalah yang menentukan. Sang pemimpin di akhir hanya satu, itu saja iya. yang kami sampaikan. Bergegaslah kepada seluruh umat manusia yang ingin menjadi pengikutnya. Iya, Dikuatkan, diteguhkan. Hanya saat ini pilihannya. Nanti sudah tidak akan bisa kembali. Allahu Akbar. Iya, iya. Terima kasih Mbah atas nasihat dan ujangannya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kami semuanya agar bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Mbah. Mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak sopan, dan semoga perjuangan kita mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Mbah kembali dan menjalankan tugas seperti biasanya Mbah. Kami akan kembali Iya, memberi kabar kembali, tapi kami hanya sewaktu-waktu saja. Kami ditugaskan di bawah bumi. oh iya Mbah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbawa sinar dan tujuh semua tidak terbawa. Berkatnya semuanya. Allahu Akbar, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pas waktunya, ini sudah azan. Nanti kita langsung ibadah salat. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat saya juga. Pernyataan terakhir, suatu saat tanah suci akan bergeser di tempat ini. Nah, ini yang terakhir beliau sampaikan ya. Bangsa jin yang dimuslimkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bercerita tentang kondisi yang sangat luar biasa. Kondisi dunia saat ini yang morat-marit saat ini, huru hara, adu domba, kericuan di mana-mana. Semoga ini menjadi sebuah pesan yang bisa diambil oleh sedulur pada Musabu Jagat, bisa mengambil sikap harus bagaimana. Jadi bukan hanya sebagai tontonan saja, tapi harus bisa mengambil hikmahnya dan bisa dijalankan. Itu lebih baik. Kalau hanya menonton, hanya hiburan, tidak mendapatkan hikmahnya, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Setidaknya kita bisa mengambil sikap dan persiapan terjadi apa besok ke depan, ataupun baik atau buruk ke depannya. Kalau kita sudah punya persiapan yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak dari awal atau dari sekarang? Kalau bisa dari awal. Entah ke depan mau
terjadi sesuatu yang buruk atau baik, kita sudah punya persiapan. Intinya persiapan itu yaitu memperbaiki ibadah kita secara lahir dan batin. Intinya itu. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan yang paling penting bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagai ibrah dan gambaran. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.